Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Wala haula wala quwwata illa billah. Namanya ta'allum ta'lim wa intifada qurratu ifadah wa istifadah wa hatta la tamsuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda. Wa dalalata ala hadits wa awshi wa qulbi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pertemuan pertama, yaitu kita yang kita niatkan lah. Kita akan pasaran mengaji kitab Syarah Al-Janiyidani fi Dzikri Nubzatin min Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang disusun oleh, ini syarahnya ya. Kalau syarahnya itu disusun oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani seorang ulama besar di masanya, dan beliau digelari dengan sebutan Sayyidu Ulama Hijaz, yaitu pimpinannya ulama Hijaz di masanya. Dan beliau itu wafat pada tahun 1314, dan menurut versi lain bahwa kelahirannya itu kewafatannya itu pada tahun 1316 yang bertepatan pada tahun 1898 itu ya. Beliau seorang tokoh yang luar biasa, yang ahli fikih, ahli tasawuf, ahli thariqah, itu kan. Beliau itu lahir pada tahun 1230 atau 1815. Nama ayahnya itu Syekh Umar, seorang tokoh, seorang kiai di desa Tanara, di daerah Tanara, Banten sana. Dan nama ibunya adalah Zubaidah. Beliau termasuk salah satu Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani ini adalah salah satu dari keturunan dari Kanjeng Sinuhun Sultan Maulana Hasanuddin gitu ya. Banyak di antara guru-guru beliau, yaitu yang pertama kali menjadi guru beliau itu adalah ayahnya sendiri, yaitu Haji Umar ya, Haji Umar. Kemudian ada beberapa lagi, yang diantaranya adalah siapa itu yang di Purwakarta, Syekh Yusuf itu, Syekh Yusuf di Purwakarta. Kemudian tidak lama kemudian setelah beliau itu berumur 15 tahun, beliau pindah dari Indonesia, dari Jawa, dari Banten, berpindah ke Mekah. Dan di sana beliau memiliki banyak guru, ya kan? Yang diantaranya adalah siapa? Syekh Ahmad Zaidi Dahlan, kemudian Said Ahmad Nahrawi, Syekh Ahmad bin Ahmad An-Najari Al-Dimyati, Muhammad bin Sulaiman Hasbullah yang punya kitab Riyadul Badiah itu, kemudian Syekh Ahmad Khatib Sambas yang pendiri Thariqah Qadiriyah An-Naqsyabandiyah, yang memadukan antara kedua thariqah Al-Qadiriyah dan An-Naqsyabandiyah. Kemudian disebut dengan sebutan Al-Qadiriyah An-Naqsyabandiyah, itu Syekh Ahmad Khatib Sambas. Kemudian Syekh Ahmad bin Muhammad As-Suhaimi, Syekh Abdul Ghani, Syekh Atiyah, Syekh Umar bin Muhammad Al-Biqai, Syekh Umar Al-Jabruti, dan yang lain masih banyak gitu. Adapun murid-muridnya pun sama, banyak. Muridnya pun banyak sama. Yang diantaranya Syekh Arsad bin Mustafa Al-Bantani, Syekh Tubagus Bakri bin Sida yang dikenal dengan Mama Sempur itu, Syekh Abdul Sattar Ad-Dahlawi, Syekh Hashim Asy'ari itu pendiri Ormas Nahdlatul Ulama NU. Kemudian Syekh Khalil Bangkalan, Syekh Mahfud Termas, Syekh Ali bin Ali Al-Habsyi, Syekh Muhammad Zainuddin As-Sumbawi, Syekh Abdul Qadir bin Mustafa Al-Fatani, dan seterusnya banyak.
Kemudian untuk karya-karya beliau itu ada yang mengatakan jumlahnya itu lebih dari 120-an gitu ya. Nah, cuman yang paling terkenal ya diantaranya ini adalah seperti Tafsir Nawawi atau Tafsir Munir yang dikenal dengan nama Tafsir Munir. Kemudian ada Syarah Bidayatul Hidayah, Qametuyan, Qatrul Ghaiz, Uqudul Lujain, Nihayatuz Zain, Syarah Fathur Rahman, Nurul Dolam, Mirqat Su'udit Tasdiq, Syarah Sulamut Taufiq, Kasyifatus Saja, Misbahul Dolam, dan kitab yang akan kita kaji ini yaitu kitab Syarah Manaqib Syaikhul Qadir Al-Jilani. Itu sekilas tentang Syekh Nawawi Banten. Nah, kemudian untuk kitab Lujainud Daniyah. Jadi di kalangan masyarakat, terutama di baik itu Jawa Tengah atau Jawa Timur, itu yang sering dijadikan bacaan rutin lah gitu, tabarukan. Itu kitab yang namanya Lujainud Daniyah. Lujainud Daniyah. Itu sama saja isinya dengan yang kita akan baca ini. Dan ternyata Syekh Nawawi Al-Bantani juga mengomentari kitab ini dengan nama Lujainud Daniyah juga. Cuman kenapa saya di sini lebih lebih pas dengan nama Al-Janiyidani, ya karena memang saya temukan di manuskrip kitabnya itu tidak ada yang menyebutkan dengan nama Al-Lujainud Daniyah. Itu hanya ada di Jawa saja, itu hanya ada di Indonesia saja itu yang dengan redaksi yang seperti itu. Tetapi kalau untuk di mana kita lihat biografi dari Sayyid Ja'far bin Hasan Al-Barzanji, atau misalnya di Zirikli Al-A'lam, Zirikli, ataupun biografi-biografi yang menyebutkan nama Sayyid Ja'far bin Hasan Al-Barzanji itu nggak ada namanya ternyata. Nggak ada satupun dari mereka yang menyebutkan nama Al-Lujainud Daniyah gitu. Nah, sehingga dalam penamaan ini juga ada sesuatu gitu tuh. Ya meskipun oleh banyak ulama gitu ya yang katakan memiliki perhatian khusus tentang kitab Manaqib ini, bahkan banyak dari terjemahan kitab ini itu terjemahan kitab ini baik dengan versi Indonesia ataupun versi Jawa itu. Yang diantaranya adalah kitab An-Nurul Burhani fi Tarjamati Al-Lujainud Daniyah fi Dzikri Nubdatin min Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, karangan dari Kiai Haji Muslih bin Abdurrahman Meranggen, Demak. Itu yang ada tuh kitabnya di sana. Kak bawa. Di sini memiliki kelebihan kitab An-Nurul Burhani itu. Beliau tidak hanya menerjemahkan teks Arab ke Jawa saja, tetapi juga menafsiri kalimat-kalimat yang sulit. Tahlilul lafaz al-alfadil ghamidah. Di situ ada juga. Di situ selain itu juga beliau menyebutkan muqabalatun nusakh. Jadi perbandingan naskah-naskah itu, sehingga hal ini menjadikan terjemah ini ya kuat gitulah dibandingkan dengan terjemahan-terjemah yang lain. Dan kitab ini sudah dicetak. Yang kedua, Lubabul Ma'ani. Ada kitab yang Lubabul Ma'ani itu yang warnanya hijau, yang kecil itu, fi Tarjamatil Lujainud Daniyah, yang disusun oleh Kiai Haji Muhammad Shalih Mustamar Al-Hajin, orang Kajin, orang Pati, Kajin Pati. Tapi di sini hanya sekedar menerjemahkan saja. Kemudian ada Jawahir, ada Jauharul Asani.
katanya ini merupakan syarah dari Nujaimuddani, cuma saya nggak menemukan. Kemudian juga ada Nurul Amani fi Tarjamatin Nujaimuddani. Kemudian ada Wawacan Kanjeng Syekh Abdul Qadir bil Luqatis Sundawiyah dengan bahasa Sunda yang disusun oleh Raden Muhammad Yahya. Kemudian ada Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Syekh Abdullah Sunhazi dengan bahasa Indonesia. Itu yang kami temukan. Dan di sini yang saya lakukan di sini di awalnya itu di halaman 2 itu ada saya sebutkan saya pisahkan secara khusus matan dari kitab Nujaimuddani ya, matan khusus ini tanpa ada syarahnya, dan di situ sudah saya bandingkan dengan naskah-naskah baik itu yang manuskrip atau naskah yang disyarahi oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, dan juga naskah terjemah baik itu dari Nurul Bahani atau Lubabul Ma'ani, ataupun dari teks petuk itu yang Kediri itu juga saya sebutkan di situ itu ya, sehingga naskah yang saya kumpulkan di sini ya insya Allah lebih katakanlah lebih berbobot lah gitu, karena di sini menyebutkan perbandingan naskah yang ada itu. Nah kemudian untuk syarah ini sendiri ya, meskipun nama dari kitab ini saya belum menemukan para ulama yang menulis biografi Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullahu taala menyebutkan nama ini. Nah, cuma di situ ada beberapa hal yang menguatkan bahwa ini merupakan karya dari Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, terutama baik itu berada di cover dari manuskrip itu ada tulisan bahwa kitab ini merupakan karya dari Syekh Nawawi Al-Bantani, dan juga di awal kitab ini juga ada terdapat penyebutan nama Syekh Muhammad Nawawi ya, seperti di awal kitab, di sebelah kitab yaqulul abdul muhtaju ila rahmati rabbihil ghaffar Muhammad Nawawi al-mustaghriq fi biharil auzar latafallahu lahu wa waffaqahu lisa'yi ila amalin yanfa'u. Itu di sini ada penyebutan Muhammad Nawawi ya, tapi memang tidak secara tidak secara detail Al-Bantani gitu. Tetapi dari sisi ya, gaya syarah gitu ya, gaya komentar itu tidak akan jauh dari kebiasaan yang dilakukan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullah ta'ala. Itu untuk namanya. Jadi yang menyusun kitab ini adalah untuk Al-Janiyiddani, itu adalah Sayyid Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim bin Sayyid Muhammad bin Abdul Rasul Al-Barzanji Al-Husaini Al-Madani yang lahir pada tahun 1128 Hijriah atau 1716 di Madinah, dan meninggal juga di Madinah tahun 1177. Jadi beliau ini kalau nggak salah kalau nggak cucu ya ponakan dari Maulid Barzanji itu. Apa beliau sendiri ya? Jadi beliau memiliki banyak karya yang diantaranya ada Al-Iqdul Murassaq bil Jawahir li Miladin Nabil Mutaqaid, Iqdul Jawahir fi Maulidin Nabil Azhar. Kemudian ada Qissatul Maulidin Nabawi, Qissatus Sa'udis Samawi, Far'ul Wardah, dan As-Sifatul Fadilah, Al-Janiyiddani di mana Syahidul Qadir Jani, dan itu kitab ini. Kemudian Risalat Budisir Rasul bima yata'allaqu bi asma ahli Badr wa ahli al-Aud, Qadfuz Zuhur dan Qadfuz Zuhur. Itu adalah karya-karya dari beliau. Ya kayaknya yang menulis Maulid Barzanji itu ya Sayyid Ja'far bin Hasan Al-Barzanji orang Madinah.
Saya rasa cukup pembukaannya dan kita akan tabarukan di sini ya. Kalau musannif sebelumnya kita akan hadiahkan al-fatihah kepada mualliful kitab Asy'ari Sahih Matan Syaikhul Qadir Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa bi ulumikum bi darani amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmani Allah Ar-Rahmani dan kang welas asih ing dalam dunya lan akhirat. Ar-Rahimi turdat kang welas asih ing dalam akhirat bulaka. Yaqulu ngucap sapa al-abdu halaman 36. Sapa al-abdu hamba al-muhtaju kang butuh ila rahmati rabbih maring rahmati pangerane abad al-Ghaffari kang maha ngampun. Rupane Muhammadun Nawawi Syekh Muhammad Nawawi al-Mustaghriq kang kerem kang kelem tenggelam fi bihadil auzari ing dalem pira-pira lautan pira-pira dosa. Ditulis ora apa-apa, Bro. Latafa mugi-mugi melasi sapa Allah Gusti Allah lahu maring Syekh Muhammad Nawawi. Wa waffaqahu lan maring taufik sapa Allah ing Syekh Nawawi bisai maring upaya ila amalin maring amal yang fa'ukan manfaati apa amal ing Syekh Nawawi. Alhamdulillahi alhamdulillah sekabe puji iku lillahi tetep kedue Allah alladzi mala'a kang apa mala'a itu mala'a kang menuhi sapa Allah quluba auliyaihi ing pira-pira ati pira-pira kekasih Allah bil asrari kelawan pira-pira rahasia. Shalatu lan utawi shalawat wassalamu lan keselamatan iku ala sayyidina iku tetep ing atase junjungan kita Muhammadin rupane Kanjeng Nabi alladzi turja kang den arep-arep apa syafaatuhu syafaate Kanjeng Nabi lil fujjari maring pira-pira wong kang jahat wa ala alihi lan tetep ing atase keluargane Nabi wa ashabihi lan pira-pira sahabate Nabi al abrori kang bagus-bagus. Sholatan kelawan sholawat wassalaman lan salam daiman kang langgeng bidawamil laili kelawan langgenge bengi wan nahari lan rino. Amma ba'du. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Di sini musannif rahimahullah taala Syekh Nawawi menegaskan bahwa ini adalah tulisan dari beliau. Karena di awalnya di situ terdapat beliau sendiri menegaskan bahwa yang menulis itu beliau. Beliau mengatakan yaqulul abdu al-muhtaju ila rahmati rabbihil ghaffar, seorang hamba yang membutuhkan rahmat Tuhannya yang maha pemaaf, yang maha pengampun, itu telah berkata, yaitu Muhammad Nawawi, yaitu Syekh Muhammad Nawawi. Jadi tradisi dari para ulama itu mereka tidak akan menyebut dirinya dengan seorang ulama, tapi hanya cukup dengan menyebutkan nama. Jadi seorang kiai misalnya, seorang Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, Sayyidu Ulama Al-Hijaz, di kitabnya beliau pasti mengatakan Al-Abdul Muhtaj, hamba yang butuh kepada Allah. Kalau di redaksi lain ada Al-Abdul Fakir, bahkan di kitab Misbah Hudolan sendiri di sini misalnya belum mengatakan atau di kitab-kitab lain itulah beliau itu tidak akan menyebut diri sendiri dengan sebutan Syekh. Yaqulu asy-Syaikhu al-Allamatu Muhammad Nawawi, enggak bakalan. Jadi seandainya jika ada tambahan itu biasanya dari penyalin kita. Jadi kan sebagai bentuk penghormatan kepada beliau. Tapi kalau beliau sendiri tidak akan menyebut namanya dengan tambahan-tambahan tadi dengan sebutan Syekh
al-alim, al-allamah dan seterusnya, nggak bakal gitu. Bahkan sakit dan itu adalah bentuk dari ketawaduan beliau. Beliau menyebutkan al-mustadriku fi bihadil auzar, bahkan di sini yang tenggelam di dalam lautan-lautan dosa. Tuh, seorang Syekh Nawawi mengaku dirinya bahwa beliau itu adalah seseorang yang tenggelam dalam lautan dosa, dalam arti dosanya itu udah nggak terhitung itu tuh. Beliau mengaku demikian. Nah, sehingga hal inilah yang perlu dicontoh bagi kita yang generasi muda. Jadi jangan sombong gitu ta. Dengan ilmu yang sudah dimiliki, dengan titel yang sudah didapat, dengan jabatan yang sudah diraih, itu jangan sampai seperti itu. Karena apa? Karena sombong itu adalah pakaiannya Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Lanjutnya, latafallahu lahu, semoga Allah taala itu memberikan kelembutan bagi Syekh Nawawi wa faqahu lisa'i ila amalin yanfa', dan semoga Allah taala memberikan taufik agar beliau bisa meraih kepada amal yang bisa bermanfaat kepada dirinya sendiri. Yang diantara amal-amal yang mungkin diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah banyak dari karya-karya beliau yang dikaji di kalangan masyarakat atau di kalangan santri atau bahkan kalangan akademisi sekalian. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliyaihi bil asrar, dan ini maqalul qaul. Beliau mengatakan segala puji bagi Allah yang memenuhi hati para kekasih-kekasih Allah dengan asrar, rahasia-rahasia, dengan ilmu-ilmu laduni, dengan kemarifatan tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena memang di sini dalam istilahnya. Jadi muqaddimah kitab itu biasanya mencerminkan materi yang akan dibahas, sehingga karena materi yang akan dibahas oleh beliau itu adalah berbicara atau membicarakan tentang seorang tokoh besar, wali kutub terbesar di masanya, ya maka di sini menyebutkan para aulia, para kasih Allah yang mereka dipenuhi dengan rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi turja syafa'atuhul hujjah. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya itu masih diharapkan bagi atau kepada orang-orang yang jahat. Ya, dan ini juga masih ada kaitan bahwa nanti di salah satu ceritanya Syaikhul Qadir Al-Jilani rahimahullah ta'ala, ketika beliau itu berumur 18 tahun dan dirampok oleh banyak orang sekitar 40, yang nanti pada akhirnya 40 perampok ini akan tobat di hadapan siapa? Syekh Abdul Qadir nanti lanjut. Jadi syafaat beliau itu nanti tetap akan diberikan kepada orang-orang yang jahat, yang pada akhirnya mereka akan tobat kepada Allah. Wa ala alihi wa ashabihi abrar, pada keluarga Rasul, sahabat Rasul yang baik. Salatan wassalaman, dengan sholawat dan salam yang langgeng, yang abadi, dengan keabadian malam dan siang dan malam yang selalu berganti, yang dari dulu sampai saiki masih ada, itu kan. Amma ba'du wallahu ta'ala a'lam. Demikianlah para hadirin, ini pembukaan doa. Yang dulu. Demikianlah para hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Pengajian pada malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal